Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Indrani dengan NIM A1H1250020. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk tugas mata kuliah seni tari dan musik dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati, SPD MPD. Adapun materi yang akan dibahas pada tugas video ini yaitu pengertian seni tari, hakikat seni tari bagi anak usia dini, unsur-unsur pokok tari dan pengaruh seni tari bagi perkembangan anak, serta karakteristik tata rias, tata busana, dan tata panggung untuk anak usia dini, serta persiapan dalam pagelaran tari. Secara umum, seni merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan atau estetika sehingga menggugah hati untuk cari tahu siapa penciptanya. Biasanya dituangkan dalam media, garis, warna, dan struktur. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak tubuh yang ritmis, dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Sedangkan seni tari pada anak usia dini yaitu pembelajaran gerakan ekspresif yang berfokus pada perkembangan holistik anak dengan tujuan melatih motorik, kognitif, sosial emosional, serta menumbuhkan kreativitas dan apresiasi estetis. Adapun pengertian seni tari menurut para ahli, yang pertama, menurut Dr. Soe Darsono, seni tari yaitu ungkapan jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan ritmis yang indah. Yang kedua, menurut Bagong Kusudiarjo, seni tari adalah keindahan bentuk anggota badan manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa serta harmonis. Adapun hakikat seni tari bagi anak usia dini adalah sebagai media untuk mengembangkan diri secara holistik yang mencakup aspek fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, dan kreativitas. Karakteristik seni tari pada anak usia dini. Yang pertama, gerakan sederhana dan meniru. Anak-anak meniru gerakan yang mereka lihat sehari-hari dari lingkungan sekitar, seperti gerakan binatang atau manusia. Yang kedua, tema dekat dengan anak. Tema yang digunakan biasanya dari pengalaman dan kesukaan anak-anak, seperti tingkah laku binatang, kendaraan, atau kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, musik ceria dan mudah diingat. Iringan musik yang digunakan biasanya ceria, bersemangat, dan memiliki lirik agar mudah dihafal oleh anak-anak. 4. Penyajian yang singkat. Durasi tarian biasanya tidak terlalu lama, sekitar 5 menit, agar fokus anak tetap terjaga. Yang kelima, bersifat manipulatif dan kreatif. Anak-anak bisa memanipulasi gerakan yang diamatinya secara spontan dan kreatif, tidak terpaku pada aturan yang kaku. Yang keenam,
mengembangkan kemampuan. Seni tari membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak seperti motorik kasar, keseimbangan, kreativitas, ekspresi diri, dan kesadaran spasial. Adapun tujuan seni tari bagi anak usia dini yaitu pengembangan motorik kasar dan halus, peningkatan kreativitas dan imajinasi, serta pembentukan keterampilan sosial dan emosional. Adapun manfaat utama seni tari bagi anak usia dini, yang pertama, pengembangan fisik dan motorik. Melalui gerakan tari, anak dapat melatih pertumbuhan, pembentukan tubuh, menjaga kebugaran, dan meningkatkan kecerdasan psikomotorik, serta koordinasi tubuh. Yang kedua, pengembangan kognitif dan kreativitas. Seni tari merangsang imajinasi, daya cipta, dan kreativitas anak. Yang ketiga, pengembangan sosial dan emosional. Tari mendorong ekspresi diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan melatih kerjasama serta interaksi sosial dengan teman-teman. Yang keempat, pendidikan karakter dan nilai. Melalui seni tari, anak-anak dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan, kemanusiaan, dan apresiasi terhadap budaya. Yang kelima, pemahaman tubuh dan lingkungan. Anak belajar untuk tidak canggung menggerakkan tubuhnya, memahami, merasakan, dan menjadi sahabat dengan tubuhnya sendiri. Yang keenam, pengembangan komunikasi. Seni tari memberikan peluang bagi anak untuk berkomunikasi secara nonverbal dan meningkatkan kemampuan bahasa melalui lirik lagu atau gerakan yang diperagakan. Tata rias, tata busana, dan tata panggung merupakan 3 pilar utama dalam seni pertunjukan tari yang saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman visual dan emosional yang utuh. Adapun fungsi tari yaitu 1. Sarana hiburan. Tari sebagai sarana hiburan umumnya digunakan untuk menghibur tamu undangan di acara misalnya pernikahan atau acara adat. Tarian ini sangat bervariasi sehingga menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, sebagai sarana upacara. Seni tari kerap dibawakan pada upacara keagamaan hingga upacara adat. Yang ketiga, sebagai sarana pendidikan. Seni tari berfungsi sebagai media pendidikan melalui pesan moral yang disampaikan dalam tarian. Yang keempat, sebagai media pertunjukan. Tarian memiliki fungsi sebagai media pertunjukan yang dipentaskan dan sengaja dipertontonkan kepada masyarakat luas. Terdapat 3 unsur utama dalam seni tari, yaitu yang pertama, wiraga atau raga, yang berarti keterampilan secara raga atau fisik untuk menggerakkan setiap gerakan, baik dalam posisi berdiri maupun duduk. Yang kedua, wirama atau irama merupakan musik yang mengiringi sebuah tarian. Irama musik juga menjadi tanda untuk menunjukkan kapan gerakan tari harus dimulai, dijeda, dan berakhir. Dan yang ketiga, wirasa atau rasa. Seni tari harus mampu menyampaikan pesan dan perasaan melalui gerakan tarian dan ekspresi penarinya. Seni tari memiliki pengaruh positif bagi perkembangan anak usia dini, terutama dalam aspek
fisik, meliputi meningkatkan motorik, koordinasi, keseimbangan. Yang kedua, kognitif, meliputi meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Yang ketiga, sosial emosional, mengembangkan kepercayaan diri, ekspresi diri, dan kerjasama, serta estetika, yaitu memperkaya apresiasi seni. Karakteristik tata rias anak usia dini meliputi penggunaan produk yang aman, ringan, dan berbahan dasar air dengan penekanan pada warna-warna yang cerah dan segar, serta aplikasi yang sederhana. Menggunakan produk yang aman seperti bebas dari bahan kimia yang keras, yang tidak beracun, dan berlabel non-komedogenik. Karakteristik tata busana anak usia dini meliputi desain yang sederhana, longgar, dan praktis agar nyaman bergerak, terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun, serta memiliki warna dan motif ceria. Busana ini seringkali dilengkapi dengan saku dan kemudahan untuk dipakai dan dilepas oleh anak sendiri agar memberikan kenyamanan dan gerak bebas kepada anak. Karakteristik tata panggung anak usia dini bersifat sederhana, atraktif, dan informatif karena harus sesuai dengan tema, melibatkan elemen visual yang menarik, dan mendukung kreativitas anak. Panggung harus dirancang agar aman, mudah dijangkau, dan mendukung aktivitas bermain serta pemeranan dengan penggunaan elemen yang aman dan tidak beracun seperti cat. Fokus utamanya yaitu pada proses belajar dan eksplorasi anak, bukan pada kesempurnaan artistik seperti pada pentas dewasa. Dan yang terakhir, persiapan pagelaran tari anak usia dini meliputi aspek koreografi atau pemilihan tema dan gerakan, yang penari, jumlah dan latihan, serta unsur pendukung yang meliputi busana, properti, musik, dan tata rias. Adapun persiapan untuk menyukseskan pagelaran tari anak usia dini, yang pertama, tahapan persiapan, yaitu dengan memilih tema dan tujuan yang harus disesuaikan dengan dunia anak, misalnya binatang, alam, keluarga, dan kebudayaan lokal. Terus pemilihan lagu dan gerakan menggunakan musik yang ceria dengan tempo yang sedang agar anak mudah mengikutinya. Yang ketiga, kostum dan tata rias. Kostum dan tata rias. Yang ketiga, kostum. Kostum dirancang sejak awal bersama orang tua agar orang tua dapat mempersiapkannya dari rumah. Terus lakukan latihan dan simulasi. Lakukan latihan minimal 2 kali latihan di lokasi yang sama dengan tempat pertunjukan agar memberikan anak simulasi suasana pertunjukan termasuk kehadiran penonton, misalnya guru atau siswa, agar anak tidak kaget. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Orang tua dilibatkan dalam latihan terakhir untuk memberikan dukungan kepada anak. Orang tua juga berperan dalam mempersiapkan anak dari rumah, seperti makan, istirahat yang cukup, dan persiapan kostumnya. Tak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.